Nah, tentunya hari ini adalah hari spesial karena apa? Karena kita menggunakan bahan dasar matcha dengan dua menu kita hari ini. Yang pertama kita akan buat matcha latte dan yang kedua kita akan buat matcha ramen. Untuk sesi pertama ini kita akan buat matcha latte ala cafe yang tentunya bisa kalian bikin sendiri di rumah. Ditemani oleh Chef Stanley. Silakan Chef diperkenalkan bahan-bahannya dan cara pembuatannya. Kali ini kita akan membuat matcha latte ya. Matcha latte ini kita akan membuat dua versi. Kita akan membuat yang cold sama yang hot, yang ice sama hot ya. Nah, jadi buat yang suka hot bisa buat yang hot, yang ice bisa, yang suka yang dingin bisa buat ice ya. Ya, jadi bisa dua ya, Chef. Ya. Oke, kita mulai dari bahan-bahannya aja. Bahan-bahannya cukup simpel sebenarnya ya. Ini karena ini matcha latte, jadi sebenarnya bahannya cuman susu sama matcha powder sama gula, itu aja sih ya. Susu, matcha powder sama gula, bahan utamanya cuman itu. Cuma nanti kita mau buat matchanya itu pakai sasen ya, supaya bisa mengembang berbuih gitu ya, supaya ada busanya ya. Ya, yang membuat busa itu sebenarnya ini alatnya sih ya, seperti ini itu. Jadi ini karena ini yang jumlahnya 120 ya, semakin banyak jumlah ini itu akan semakin berbuih ya. Jadi kalau ini ada sebenarnya kayaknya ada 3 grade ini, ada 80, 100, 120. Jadi semakin banyak ininya, semakin ada foamnya lebih banyak gitu ya. Iya, semakin banyak cakarnya ini, tangannya ini, itu foamnya akan semakin gampang buat foamnya. Jadi kalau pengen yang berbuih banget, cari yang 120 itu buat foamnya cukup gampang. Oke. Nah, ini sekarang kita mau buat susunya dulu. Susunya kita pakai susu biasa sebenarnya ya, susu apa aja bisa. Kalau mau lebih yang ngebody itu pakai full cream ya. Nah, ini kita pakainya fresh milk, tapi kalau mau lebih bold, bodinya lebih kerasa, nanti bisa pakai full cream gitu. Tapi kalau pakai yang biasa juga sebenarnya juga udah cukup ya. Selera ya, karena ada orang yang suka lebih suka light. Oh ya, ada yang lebih suka lagi. Ya, lebih suka creamy dalam. Nah, itu preference sebenarnya. Ya. Nah, ini sebenarnya kita cuma mau gabungin gula dan susu aja supaya tercampur rata. Itu kita pakai alat ini. Ini sebenarnya cuma alat ini sih pemanas ya, Chef. Alat pemanas dan pengaduk. Ini sebenarnya alat buat cappuccino juga sebenarnya. Jadi ini kita campur susu dan gula aja. Ya, ini cukup ini sebentar aja. Yang penting gulanya udah tercampur rata. Ya. Ini untuk yang ice. Untuk yang ice kita pakai gelas cukup tinggi. Satu lagi kita sekalian buat yang hot ya. Bisa nggak nanti minta video rekamannya? Bisa kan nanti kita kirim pulang di grup ya? Ya. Jangan takut nanti untuk buku resepnya seperti biasa ya. Resepnya kita ada semua nanti. Untuk takaran dan resep-resepnya nanti kita juga share di grup. Hai Chef, untuk matchanya pakai sugar yang cair atau honey ya? Ini macam-macam, bisa pakai gula pasir, bisa pakai honey, bisa, kita udah coba juga. Bisa pakai sirup juga, kita bisa coba juga. Kalau sirup mungkin yang paling cocok sepertinya kok strawberry ya, kita coba. Terus kalau yang pasti jangan pakai gula aren aja, kalau itu nggak cocok. Untuk matchanya sendiri ada merek khusus dari Chef Stanley atau? Kalau matchanya sebenarnya matcha apa aja ya, cuman yang penting
kalau terutama untuk ramennya itu yang jangan yang pahit ya. Jadi kalau pilih itu yang bitterness-nya rendah. Biasanya ada tulisannya sih kalau sekarang ini biasanya mereka kasih keterangan. Jadi umaminya apa, colornya tingkat berapa, bitterness-nya itu, pahitnya itu ya, terus bodinya, aromanya kuat atau enggak lah. Kalau kalau untuk matcha ramen itu, kalau buat kita paling penting jangan sampai pahit aja sih. Jadi bitterness-nya ini itu benar-benar yang rendah. Itu ada yang tanya, chef, kalau nggak punya alat itu bisa alternatif lain kasih chef. Sorry, alat yang mana ini? Alat yang ini atau yang casen ini? Oh, ketutupan ya? Iya. Sorry. Ini casen ini atau yang alat merah ini? Kalau alat merah ini cuma pemanas sebenarnya. Jadi Bisa pakai panci aja. gitu ya, chef. Tapi kalau alat yang ini ada alternatif Alat lainnya, ini chef? Mungkin itu pakai ya, pengaduk balon whisk bisa, tapi nggak berbuih sih. Kita pernah nyoba itu nggak berbuih, susah banget. Jadi memang ini disarankan supaya berbuih, supaya light ya. Jadi supaya macanya sendiri bisa ke atas. Kalau enggak nanti dia turun nanti karena jadi berat. foamnya karena dikit juga ya, chef. Iya, gitu. Jadi alat ini sebenarnya kita pakai untuk buat supaya macanya tetap stay di atas gitu. Iya, begitu Kak Dina. Oke, ini buat yang hot ya. Oke, sekarang kita mau buat macanya dulu ya. Oke. Ini kita pakai matcha powdernya 20. 2 gram ya. Matcha powdernya 2. Ini ada yang tanya, chef, maaf ya chef, sambil tanya jawab ya chef. Untuk milknya ada merek tertentu nggak, chef? Untuk milknya seperti saya tadi bilang, mau yang full cream atau mau yang fresh milk, dua-duanya bisa sebenarnya. Kalau yang biasa kita buat cappuccino pakai itu juga bisa juga. Biasanya itu Greenfield ya Greenfield, bisa pakai Greenfield. Pakai milk frother foamer bisa nggak, chef? Milk frother foamer, itu harusnya alatnya kayak gini ya. Ini sebenarnya milk frother ya. Ini bisa sih, ini bisa dipakai untuk buat macanya. Selain pakai casen ini bisa pakai ini. Cuman aku sudah nyoba lebih berbuih pakai casen gitu. Ini bisa tapi lebih berbuih pakai ini. Dikasih air panas berapa mili? Air panasnya ini nanti 30 mili. Kemudian yang paling penting itu panasnya tidak boleh lebih dari 70 derajat. Karena kalau lebih dari 70 derajat itu rawan untuk jadi pahit gitu ya. Nah, kebetulan ya, yang penting suhunya itu sih, karena kalau di atas suhu itu matanya akan berubah jadi pahit. Kebetulan yang alat ini, milk frother ini itu dia 70 derajat. Jadi kita udah pasti kalau pakai alat ini aman sebenarnya. Ini 70 derajat, nanti kita tinggal tuangin ke sini gitu. Chef mau tanya, bubuk matchanya apa cocok untuk pastry juga? Misal untuk isian. Kayaknya harusnya bisa. Dan kayaknya sih pasti bisa sih kalau untuk pastry ya. Iya. Ini kita tambahin 30 ya. Oke,
Ini kita sudah, ini air panas sama macanya udah dicampur ya, tinggal diudek aja. Untuk ngudaknya itu kayak apa namanya, membentuk huruf V atau M ya, jadi zigzag ya. Jangan diputer-puter karena kalau diputer-puter bunyinya nggak banyak nanti. Oh, jadi ada tekniknya ya untuk membuat foam matcha ini ya, Chef? Ya kanan kiri lah, gampangannya gitulah. Nah, hot matcha latte-nya sudah jadi nih, guys. Ya, kita sekarang mau langsung buat yang es ya. Iya, Chef. Ya, ini tolong dikasih es batu 100 gram kurang lebih. Oke. Adakah merek yang rekomen bubuk matcha, Chef? Untuk matcha latte biar taste-nya balance, nggak terlalu pahit. Nah, ini kita beli di kemarin. Mereknya matcha Bentar. ya, Chef. Ini jenisnya. Nanti kita mereknya nanti saya kasih di ini ya. Saya kasih grup di ya. grup ya. Jadi nanti bisa ke sana. Ini kita coba nggak terlalu pahit soalnya. Untuk matchanya 2 gram, Kak Sari. Dan airnya 30 ml. Kalau airnya direbus berapa menit, didiamkan agar jadi 70 derajat. Wah, itu kita nggak bisa ngomong ya. Karena itu kan Harus dipakai suhu gitu ya Chef? pakai termogan biasanya sih. Yang penting jangan sampai ini ya, jangan sampai umup ya atau mendidih. Karena kalau mendidih pasti sudah di atas itu. Udah di 100 derajat ya, Chef. Matcha bubuknya dijual di e-commerce nggak, Chef? Ini kayaknya ada. Kalau ini memang waktu itu dibeli di Jepang, kalau ini ada di sini. Ada Kak Leo, nanti kita share Nanti buat kita share linknya bahannya ya untuk matcha powdernya ya. Oke, terima kasih, Chef. Ya, sama-sama. Ini kita buat minumannya dulu, nanti season 2 kita buat makanannya ya, ala-ala matcha ramen juga. Tapi kalau biar matchanya nggak pahit itu nggak perlu dikasih gula lagi ya, Chef? Gimana? Kalau matchanya biar nggak ada rasa pahitnya, kalau dikasih gula lagi saat dipakai foam ini boleh apa enggak? Maksudnya gulanya terakhir gitu. Iya, ditambah di matcha ini. Oh, kayaknya jangan ya. Kayaknya jangan sih. Takutnya mungkin ada matcha yang pahit, jadi kalau mau ditambahin manis baru dikasih. Ya, tapi kayaknya Lebih baik di susunya lebih baik gitu ya, di susunya waktu di susunya sih, ya. Atau kalau enggak, kalau mau pakai sirup itu biasanya sirupnya di paling bawah ya. Jadi sirup dulu, susu, baru matcha. Oh ya, gitu. biar ada gradasinya juga ya. Ya, betul. Gelas itu susu full cream, Chef. Iya, susu full cream. Pecinta matcha pasti sudah ngiler melihat matcha latte-nya ya. Oke, ya, sip. Ini ada yang tanya, Chef, adakah cara atau teknik yang bedain antara buat ice matcha latte sama hot matcha latte, Chef? Atau sama saja dari takaran dan pembuatannya? Untuk sama sih, cuman kalau yang ice tinggal dikasih es saja sebenarnya. Untuk caranya Untuk sama Kak Tina? Takarannya juga sama juga sih kita pakainya sih. Kita coba juga enak juga ini dan
Ya, udah jadi buat matcha latte ala cafe yang kalian bisa bikin sendiri di rumah. Bisa coba-coba, nanti kalau kalian misal udah coba buat, boleh diposting dan tag kita. Siapa tahu nanti ada hadiah tipis-tipis buat Ini kalian. apa namanya untuk matcha ramen ini sebelum nyiapin Dibuat semua. kuah. Jadi kita sebelum buat kuahnya kita nyiapin dulu bubuk matanya di sini. Ya, jadi supaya nanti waktu kuahnya dituangin itu simple, tinggal ngeratain aja. Nah, untuk matcha ramen ini kita pakai separohnya ya. Jadi kalau tadi untuk matcha latte dan matcha ice matcha itu kita pakainya 2 2 gram. gram, ini cuma pakai 1 gram. Oh, 1 gram Ya. aja ya, Chef. Oh, jadi disiapkan dulu di mangkok sajiannya ya, Chef? Iya, heeh. Untuk membuat matcha ini jangan lupa selalu disaring ya, supaya tidak ada gumpalan waktu proses pembuatan, dan supaya nanti menyatu dengan susu, dengan airnya, dengan kuahnya ini lebih gampang juga. Oke. Oke, lanjut Chef Jack ya. Iya, boleh lanjut, Chef Jack. Ini udah disiapin ya, jadi powder kayak gini 1 gram ya ini ya. Kita hari ini membuat apa dulu nih, Chef? Kita akan buat itu ya, membuat ramen, matcha ramen. Matcha ramen Iya. ya. Sebelum kita lanjut, kita akan siapin bahan-bahan dulu. Ada ayam, telur, ada garingnya juga. Di dalam itu. Step pertama kita bakal nyiapin topping-toppingnya dulu. Kita ada manggang ayam dulu, ada telur, Benar. ada memotong garnish juga. Kita motong koncerang dulu aja. Oleh gambarnya admin. Ya. Ada yang mau tutorial motong koncerang? Untuk koncelangnya kita potong kecil-kecil aja, nggak usah besar-besar. Topping kali ini ada apa aja nih, Chef? Untuk topping kali ini ada ayam gyudon. Ayam Ada ayam gudon. gyudon, terus ada jamurnya, Iya. sama kayaknya udah ya itu tok. Aku Sama telur ya telur, telur ajitama. penasaran banget ya matcha ramen tuh sebutan dia. rasanya seperti apa. Yang putih. Yang putih loh Pak. Oke, wis. Ada jamur. Nih. Jangan apa. Bismillah. Chef Jack sendiri udah pernah nyobain matcha ramen, Chef? Udah kemarin. Gimana rasanya? Rasanya itu gimana ya? Unik. Wah, unik. Rasanya itu gurih. Gurihnya itu dari bumbu kita, dari bumbu tori. Terus rasa macanya juga kecampur juga. Jadi apa itu? Imbang. Ada rasa Unik lah, jelas. Unik banget. Unik ya? Susah dijelasin. Jadi creamy. Buat sendiri dulu, ntar baru ngerti. Creamy, gurih, pahit dijadiin satu. Iya, ya? benar. Pahitnya itu enggak, yang penting kita prosesnya itu benar. Oh, iya. Yang sesuai yang dijelasin oleh tadi sama Chef Stanley. Yang penting rahasia matcha itu di suhu airnya sih. Kalau suhu airnya 70 derajat pasti enggak pahit. Kalau di atas itu ya pasti pahit ya.
ngeluarin pahitnya. Jadi emang ada tekniknya ya? Iya, ada buat tekniknya masak sendiri. itu ya? Tadi seperti yang diomongin itu apa? Dibilang sama Chef Stanley. Kita pakai jamur apa, Chef? Kita pakai jamur kuping. Kita pakai jamur kuping, guys. Bapak-bapak, ibu-ibu, Ya. kita pakai jamur kuping. After taste-nya nggak pahit ya, cocok dibuat gurih ya. Cocok banget. Itu tergantung sama matanya juga sih. Iya, Kalau bitterness-nya, kadar bitterness-nya sedikit, dia pasti. cocok untuk pastinya kadar pahitnya itu nggak sedikit, tinggi ya. ya, pasti nggak pahit. Jadi kalau nyari matcha yang bitterness-nya yang kadarnya 10% saja. Ini mau langsung 5%. dipanggang apa? Ditor saja. Udah ya. Oke, kita lanjut. Oh iya ya. Ditanya. Saya jangan grogi, Chef. Grogi ya. Pelan-pelan, Chef. Tangannya kualit ini. Coba. Chef, kalau dibuat varian pedesnya, rekomendasi sambal apa yang cocok tanpa menutupi rasa macanya Kalau atau dibuat mending pedesnya, pakai togarasi aja? Gimana, Chef? Mending itu apa? Kikara. Maksudnya biar Enggak. menutupi rasa macanya, Chef. Pedesnya itu pakai taburan aja. Pakai tabur. Ya bener, pakai togarasi itu bener bisa. Ya pakai sashimi togarasi ya. Bisa itu. Itu nggak terlalu merusak rasa matanya juga ya. Tapi memang menurutku kalau pedes sama matcha jujur kita belum pernah lihat sih. Saya sendiri belum pernah nyoba kalau pedes sama matcha gitu ya. Iya. Biasanya matchanya sama ya nggak pedes soalnya. Kalau itu belum pernah nyoba. Tapi kalau di bayangan saya yang paling cocok memang bener pakai sashimi togarasi itu paling cocok daripada pakai cabai-cabean gitu ya. Oh iya. Ini ada yang nanya, Chef. Apa? Kupingnya kuping apa, Chef? Kuping singa. Pakai kuping singa. Kuping singa ya, Chef? Berakot deh. Pakai rawit setan lebih seger kali. Mungkin kalau tanpa matcha gitu ya, Chef. Artinya untuk rasa pedasnya dari rawit setan. Sorry kalau yang rawit setan tuh saya jujur nggak pernah nyoba itu dan saya agak kesusahan bayangin, tapi boleh dicoba. Tapi boleh dicoba ya, Pak. Tapi ya saya agak kesusahan bayangin kalau pakai rawit setan itu. Terus ayamnya ini kita seperti biasa ini kita pakai ayam gyudon. Itu resep-resep kita sebelumnya ada ayam gyudon. Ayam gyudon ini sebenarnya cukup praktis ya. Ini sebenarnya ayam gyudon yang sudah kita buat ini umurnya kayak 2 minggu ayam gyudon ini, tapi kita masukin di freezer jadi aman. Jadi ini ayam kita sudah panggang 2 minggu lalu, kita masukin freezer. Tiap kali butuh itu kita tinggal keluarin, tinggal towing. Nah nanti habis itu kita torch supaya nggak dingin kan, kita torch juga smokinya juga dapat gitu loh. Nah jadi ini sistem ini cukup praktis ya untuk di resto. Jadi kalau kita mau buat sekaligus bulk gitu banyak kita bisa, nanti kita tinggal keluarin dikit-dikit gitu. Jadi supaya nggak tiap hari buat terus kan buang waktu, nggak efisien ya. Jadi kita langsung buat banyak, habis itu kita storing di freezer tapi jangan di chiller. Kalau mau lama banget di freezer, habis itu nanti kalau misalnya yang besok mau dipakai itu baru dimasukin chiller dulu, betul gitu. Nah ini kita tinggal torch untuk ini ayamnya pakai itu ya, pakai paha filet. Tidak pakai paha filet. Untuk ayamnya pakai paha filet ya. Iya ini kita pakai Ayam paha filet. Di info ya kalau pakai nama setan dijamin. Betul itu, betul. Iya, Itu terima kasih kayak Kak gacoan dulu infonya. ya. Iya. Itu
sempat viral gara-gara nama-nama mereknya. Gendruwo. Besok ada anu ramen Banaspati. Udah, kita lanjut Chef. Berarti kita potong telur. Potong telurnya nanti aja ya. Leteng. Bakmi. Oh iya. Monggo. Dan Chef Andi. kita beralih ke Chef Andi buat membuat mie-nya dari kuahnya. Resep marinate ayam ada nggak? Ada Kak, nanti bisa buka di web kami di www.kantan.id. Di sana ada berbagai resep. Dari marinate ayam, marinate telur. Kita pakai mie apa, Chef? Hari ini, Chef? Kita pakai ini dari produk Kita pakai dry ramen ya. ramen. Dry ramen yang lurus. Dan kita ada produk ini. Jadi ini mie lurus ya. Tapi ini kalau minyak sebenarnya pakai mie lurus bisa, pakai mie keriting ya bisa. Jadi nggak harus pakai mie lurus juga. Bisa. Nah, ini mungkin yang utuhnya ini ya. Ini kita memang karena matcha ini kan sangat kuat ya, rasanya tuh udah sangat kuat. Jadi nggak kayak ramen biasanya. Karena ketambahan rasa matchanya itu jadi elevate cukup banyak. Jadi kita sebenarnya kalau sudah pakai matcha jangan ditambah elemen yang terlalu berat karena nanti jadi ramennya terlalu berat banget lah. Terlalu ini banget ya, Chef ya. Iya, terlalu rame lah, jangan terlalu. Jadi harus balance juga. Jadi topping-toppingnya juga jangan terlalu banyak juga kalau pakai ini gitu. Iya. Iya. Oh, ini ada yang tanya, Chef, merebus dry ramen perlu airnya diberi minyak kah seperti rebus spaghetti, Chef? Kalau boleh sih, tapi nggak perlu sih kayaknya. Kalau ini kita nggak pakai minyak nggak apa-apa kita. Tapi setelahnya perlu dikasih minyak nggak, Chef? Kalau menunggu gitu misal. Oh, kalau menunggu perlu. Kalau menunggu pasti perlu dikasih minyak dulu. Tapi kalau langsung disiap saji. Kalau langsung disajikan nggak perlu. Jadi penasaran juga ya, biasanya kan matcha buat minuman, buat dessert. Ya, Kalau dibuat rasa kuah yang gurih, creamy gitu pasti ada unik-uniknya. Sebenarnya juga, buat Chef. yang ikut kelas fusion kita sebelumnya yang kita buat carbonara ya, itu sebenarnya bisa juga dimix sama ini. Oh. Ya, jadi kita pakainya pasta matcha carbonara ya. Itu bisa dipakai juga sebenarnya. Dan itu masuk karena elemennya hampir sama semua dengan ramen ini sebenarnya. Iya. Jadi itu masuk juga. Jadi resep fusion kita carbonara ya itu bisa untuk matcha juga. Kalau mau di mix juga bisa. Takarannya disamain aja. Jadi resep kita kemarin itu tinggal ditambahin 1 gram matchanya. Itu menurut kita sih udah balance sih 1 gram ya. Iya. Tapi mungkin ada orang yang lebih suka lebih kuat matchanya atau lebih lemah. Nanti tinggal itu bisa di-adjust. Takarannya bisa Ya, disesuaikan. mungkin aja. plus minus ya 25% lah itu bisa dicoba. Ya, jadi ini bisa buat menu kafe kalian kayak menu spesial minggu ini atau bulan ini buat FOMO-FOMOan aja ya. Ya. Jadi buat menarik pelanggan juga. Kalau menurut saya pribadi itu bagus untuk gimmick ya. Untuk Gimmick, gimmick iya. dan orang kan sekarang FOMO ya. Jadi dia pengen nyoba gitu loh, pengen dipamerin. Iya, betul. Oh, saya udah makan matcha ramen nih gitu. Nah, itu bisa dibuat gimmick untuk customer supaya datang sih. Bumbu kantan apa saja, Chef, yang rekomendasi bisa dimix sama matcha? So far kita coba baru 2 yang cocok ya, Hakata sama Tori Python. Kalau yang lainnya kita memang kayaknya nggak terlalu masuk. Jadi 2 itu bisa Hakata atau Tori Python. Ya karena rasanya gurih gitu ya, Chef. Iya, iya. Kita hari ini pakai yang Tori Python ya.
Oh, ini ada ininya 5 menit. Kalau yang dari ramen ini ada tulisannya sebenarnya di sini nanti ini 5 menit. Jadi ada petunjuknya. Udah langsung saring di sini. Ya, dry ramen kalau kalian bingung bisa cari di Saring Kantan sini. Ramen ya. E-commerce-nya. Angkat aja ya. Angkat tuh. Oke, chef, berarti varian rasa tidak pedas ya. Iya, kita kalau pakai pedas kita memang belum pernah nyoba jujur karena kita belum bisa bayangin sih. Ya, ini kita akan buat kuah ya, chef. Ya, ini kita membuat kuah tori pahitannya. Nah, cuman ini perlu diingat ya untuk pembuatan kuahnya karena ini kita ada macanya, jadi nggak bisa nggak bisa panas banget. Kita cuman sampai di 70 derajat gitu. Makanya kita siap pakai termogan ini untuk supaya nggak di atas 70 derajat. Untuk takaran pembuatannya sama seperti kuah-kuah lainnya, 35 gram bumbu dan 175 ml air. Bisa dilihat juga di resep kita di web kita ya, www.kantan.id. Nanti di sana banyak banget resep dari fusion Jepang ya, chef ya. Iya. Terus ada ramen, ada masakan Nusantara, Asia, semuanya lengkap. Bisa kalian cek juga. Ya, sembari nunggu ya, kita mau ini ya, kita juga ada beberapa produk baru ya, tapi masih sampel sebenarnya. Jadi kita Iya. belum jual kemasan. Kasih sampel ya. sebesar ini ya, chef. Nanti sampelnya sebesar ini, ukuran 110 gram. Ya, ada beberapa produk baru, namanya brandnya. Kita ada, bukan yang kita untuk yang ramen kita ada baru sebenarnya kita ada miso ramen ini. Miso ramen ya. Miso chef. ramen. Terus ada juga Japanese curry. Jadi kalau membuat kare Jepang yang kental itu nanti bisa. Itu Yeah. nanti bisa lihat di ini ya, lihat di website kita ya. Kita udah launching tapi masih dalam bentuk sampel. Gitu. Harganya juga murah meriah. Kalian kalau mau coba bisa langsung hubungi admin ya. Misal ya, chef, karena keterbatasan alat di rumah, kalau kita buat kuah dulu, masak sampai mendidih, kemudian kita tunggu agar turun panasnya baru dimasukin bubuk matcha, apakah hasil bisa sama atau rasa akan berubah? Ini ya saya karena ada alat di rumah kalau kita alat dulu. Bisa atau nggak masalah ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai berbuih aja deh. Itu paling utama ya, gitu. Karena kalau sudah berbuih itu artinya dia udah di atas 100. Nah, untuk matcha itu kan powder dan dia takutnya kan mau menggumpal ya. Jadi sama kayak minuman, kalau ramen pun itu tetap harus kita udah supaya tidak menggumpal. Nah, jadi ini kita waktu nuangin tuh jangan langsung banyak ya, karena kalau banyak susah juga nanti. Nah, ini yang penting sedikit diratain dulu, supaya nggak ada gumpalan. Chef, ini kuah ramennya kalau airnya diganti susu gimana, chef? Susu kita agak nggak saranin ya kalau susu. Ya. Karena dari bumbu kita sendiri sebenarnya sudah creamy, Kak. Bisa diganti susu, tapi nanti masuknya ke pasta. Kalau masuknya ke pasta nggak apa-apa. Kayak carbonara. Kayak kemarin carbonara itu masuk, nggak apa-apa. Oh, Kanisa. Kanisa itu ya Kanisa. Bisa pakai susu, tapi kalau buat carbonara gitu. Jadi bisa dipraktekkan di rumah. Oh, bisa banget. rumah Ini tangga. sangat gampang kok, sangat mudah sekali. Gampang banget. Dari matcha latte dan matcha ramennya. Oke.
Nah, ini bagian plating tentunya sama Chef Stanley yang estetik. Boleh di zoom kakak admin. Masak kuah sama mie-nya bisa, Chef. Oh ya, selalu ya, masak kuah tidak boleh bareng sama mie, kecuali masak Indomie. Kalau Iya. Indomie boleh, kalau yang lain nggak boleh. Karena tepungnya dari bakmi itu akan merusak rasa kuahnya. Jadi kecuali kalau di rumah ya, kalau di rumah males, kita memang pengen praktisnya aja nggak apa-apa sih. Cuman kalau untuk jualan, untuk profesional pasti harus Lebih baik terpisah. dipisah. Bakmi dan kuahnya harus terpisah. Gitu. Maaf, kita ada kendala di telurnya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi kita untuk kali ini kita nggak ada telurnya. Tapi ini sebenarnya udah cukup cantik banget. Tanpa telur pun ini udah cakepnya minta ampun. Oke. Nah, ini matcha ramen dan matcha latte kita hari ini. Nah, cantik kan perpaduan warnanya juga. Nah, ini buat gimmick udah nggak ada obatnya lah nih lah. Ini pasti orang pengen nyoba gitu. Ya. Nama topping putih itu apa, Chef? Ini dah, Naruto Naruto Maki. Maki. Oh iya. Untuk namanya Naruto Maki, Kak. Vibes cafe tapi di rumah bisa frugal living. Oh iya, betul banget. Naruto Makinya ini cuma selembar ya. Biasanya emang selembar. Karena apa kalau buat jualan ya, karena Naruto Maki ini cukup mahal kalau yang asli ya. Jadi Naruto Maki ini atau Kamaboko itu ada apa? Ada dua macam sebenarnya, ada yang ini yang asli, ada juga yang KW ya. Kalau yang KW itu cukup murah malan, itu cuman apa? Dan belinya kan kalau yang KW itu beli satu pak, jadi beli 1 kilo kayaknya, 1 kilo apa 500 gram. Nah, kalau ini itu belinya satu lonjor gini kayak sosis gitu. Jadi harganya cukup beda sebenarnya. Nah, jadi apa namanya, kalau yang asli ini, tapi rasanya beda ya, KW sama asli rasanya beda sekali. Kalau yang asli ini biasanya kita kasih cuma 1 lembar dan itu pun dipotong cukup tipis. Ya. Nah, sebelumnya terima kasih para peserta yang sudah join pada matcha di hari ini. Kalian bisa nikmati matcha latte dan matcha ramen di rumah ya, dengan cara yang praktis, gampang, dan simple banget. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita ketemu lagi di season Kantan Kitchen Club selanjutnya. Bye-bye. Buat nanti kalau ada yang tanya-tanya, jangan sungkan-sungkan di grup ya. Oh iya, kita Di grup tanya conversation aja, di nanti grup. kita akan bantu jawab lah. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Ya.